Nah, jadi kalau lagi hijau-hijaunya itu cakep banget. Aku punya banyak foto yang Bukit Teletabis atau Watangan atau Pusung Tumpeng yang hijau sekali, jadi keren. Sekarang habis, kosong, hanya gara-gara kenaifan pengunjung yang tidak paham aturan. Kenapa apinya besar kok jadi tegang kau? Sana kebakaran kalau kau jadi serius kau nih, ha? Semak, rumput, ilalang, bla 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 bla. Itu juga banyak pohon kayak mentigi, cemara yang gosong. Gosong beneran habis. Kalau kalian lihat itu nyaris seluruh hutan yang ada di sekitaran Gunung Bromo itu. Bisa ngebayangin lah Mas, itu apa yang terjadi di sana, apa yang terjadi di seluruh tempat kebakaran itu gitu. Bukan cuma satu, dan masalahnya juga nggak sesederhana itu ternyata. Enggak lah. Yang ternyata juga kompleks banget. Dari cerita Bang Abel ini bermanfaat untuk kawan-kawan. Ini aku sampai nggak bisa kata-kata, dari tadi itu bingung gitu. Halo teman-teman, kembali lagi di Mendadak. Kali ini kita udah kedatangan tamu. Tamu kali ini kawan-kawan, beliau ini adalah seorang wartawan senior Ya. dari Tempo. Ya. Terus? Selain itu beliau ini juga dosen ya Bang ya? Ya sekarang kalau kamu bilang dosen kayak apa mana ya? Ya dosen. Nah, selain itu Bang Abel ini juga aktivis lingkungan yang terdaftar dalam kader konservasi ya Bang ya? Dari sejak 1997. Iya. Bener ya? Iya bener. Jadi kapabilitas beliau ini nggak perlu diragukan lagi. Wih. Nah, kali ini kita bakal ngebahas soal apa namanya, kebakaran kemarin yang terjadi ya Bang ya, di Bromo dan Arjuno. Iya, Arjuno. Nah, kebetulan Bang Abel ini kemarin datang ke Bromo langsung ya Bang ya? Iya. Datang sebagai wartawan liputan. Sebagai wartawan liputan dan ngebantu ya? Bantu pemadaman juga. Pemadaman api di Bromo pokoknya Bromo itu. Yang di Bromo ya? Bukan di Arjuno ya? Apa nggak Arjuno juga? Enggak, Arjuno enggak terlalu intens aku terlibat karena sudah ada teman tahu. Habis di Bromo juga kan ya? Bromo nggak bisa bagi badan kan, belah fokusnya. Kaki bucin no jutsu. Hah? Apa itu? Itu jurus bayangan kalau di Naruto. Naruto. Ya. Jadi itu bisa dua, kayak bisa pengen di Bromo sama di Arjuno. Iya. Mulai agak gimmick dia, mulai ngejuk ya. Nanti oke, nggak apa-apa. Terus gini. Kita ini awam banget kan soal kemarin tuh kasus. Itu rame banget. Rame banget. Nah, sebenarnya apa sih yang terjadi Bang di sana? Apa yang terjadi? Kalau detailnya ya nggak jangan ku sampaikan dulu ya, karena untuk di Tempo aja belum kutulis. Nah, jadi itu kan banyak orang taunya sebagai tambahan aja informasi. Banyak kan orang taunya itu Bromo. Padahal itu secara formal sebutannya kalau di Balai Besar Taman Nasional Bromo Tengger Semeru itu namanya Kompleks Kaldera Tengger. Jadi Kompleks Kaldera Tengger yang di dalamnya ada laut pasir, ada ekosistem laut pasir itu ada di dalamnya lagi itu savana kan, padang rumput. Nah, kalau dari kejauhan misalnya orang bilangnya itu Bukit Teletabis, itu nama tradisionalnya itu Bukit Gunung Watangan, atau juga ada yang nyebut namanya Pusung Tumpeng. Kenapa aku sampaikan begini? Biar jangan taunya hanya nama kekiniannya, tapi juga tahu nama kalau bahasa akaisnya, kalau nggak bahasanya Mas Dwi Cahyono kan yang arkeolog itu Pusung Tumpeng. Nah, jadi Pusung Tumpeng atau Gunung Watangan kalau di TNBTS itu luas. Yang terbakar kan awal-awalnya itu kan bukan awal sih, sebenarnya sudah ada kebakaran di dekat di atasnya dikitnya Oranukumbolo. Oranukumbolo itu kan satu danau terbesar dan terindah di dalam kawasan TNBTS Taman Nasional Bromo Tengger Semeru. Kan ada 6 danau. Nah, jadi yang untungnya kebakaran itu tanggal 18 sampai 22 Agustus itu di atasnya ya Rorombo dan sekitarnya, termasuk ada panggungan cilik yang di dekat Ranukumbolo yang agak ya timur atau baratnya aku lupa pokoknya itu. Jadi saya cukup paham medannya TNBTS karena sering masuk, jadi tahu lokasi. Jadi nggak sekedar liputan ya, jadi jalan-jalan wisata ya liputan sambil jalan-jalan lah gitu.
Itu 18 sampai 22 Agustus. Terus kemudian ada kebakaran lagi, nggak lama nggak ya ada hotspot atau titik api gitu-gitulah. Nah, bahasanya sangat ilmiah kan, kita mudah-mudahkan aja ngobrolannya. Terus ada kebakaran lagi sekitar tanggal berapa tuh ya? 26 itu sampai 20 sampai 30 Agustus tuh. 30 sampai 31. Nah, itu masih bisa di cross check lah. Kebakarannya itu gunung dinding-dinding kaldera di tebing-tebing itu yang mulai dari Jemplang sampai mendekati Cemoro Lawang. Jadi kalau yang terbakar, kalau dilihat foto yang ada di channel YouTubeku juga sama di foto di Tempo itu yang tergosong itu hampir waktu itu ya tanggal 1 September ya aku kesana itu seperempat dari seluruh luas Laut Pasir. Nah, kompleks apa itu loh istilahnya Tengger Laut Pasir. Nah, Tengger Laut Pasir itu 5.200. Jadi seperempat tinggal aja dihitung berapa. Nah, itu 1 September ya. 2 Septembernya masih ada terbakar-bakar kecil lah atau berapa. Itu data detailnya ada di Taman Nasional. Selang beberapa hari, jadi lagi yang ramai kemarin tuh. Yang Prewedding. Ya, prewed. Nah, itu siapa itu? Pengunjung boleh dibilang oknum pengunjung kan karena nggak semuanya terlibat membakar kan. Itu orang nyewa jasa apa tuh? Foto ya, foto pranikah atau prewed kalau bahasa kekiniannya prewedding kan, pranikah. Nah itu tanggal 1? Itu tanggal 6 September hari Rabu. Nah awalnya kecil, itu yang terjadi. Soalnya gini bang, aku tuh kayak pahamku ya, kemarin viral kebakaran itu. Tak kira titik awalnya itu justru yang priwet itu. Ternyata udah kebakaran, tambah priwet yang kemarin itu kebakaran parah lagi. Ya. Jadi sebelum kebakaran di Ranukumbolo juga ada kebakaran kecil di dekat tempat penampungan sampah di wilayah di dekat desa Ranupane di area desa, tapi kebakaran kecil sudah dipadamkan. Kemudian yang besar itu kan ya yang tadi yang aku bilang Rorombo di atasnya Ranukumbolo itu savananya habis. Kalau kalian yang melihat savana Teletubbies kan lihatnya hijau ya. Kalau dekat tuh bukan hanya pada rumput vegetasinya, itu ada juga paku-pakuan atau pakis-pakisan yang nggak bisa dimakan, jangan dimakan tuh. Pakis-pakisan, semak, belukar, ilalang gitu kan. Apa sih bahasa lokal mereka, tapi pokoknya itu kombinasi alang-alang, rumputan, pakis. Ya, jadi kalau lagi hijau-hijaunya itu cakep banget. Aku punya banyak foto tentang Teletubbies yang bukit Teletubbies atau watangan atau pusung tumpeng yang hijau sekali, jadi keren gitu kan. Sekarang habis, kosong. Hanya gara-gara kenaifan pengunjung yang tidak paham aturan. Bukannya nggak paham. Dia soalnya 4 kali udah ke situ kok melakukan pemotretan. Yang foto ini berarti bang? Katanya udah 4 kali ke situ. Berarti kan dia udah paham. Lagi kan saat dia menyalakan flare itu apa cerawat kalau bahasa Indonesianya atau suar api gitu-gitu. Itu kan di sekitarnya udah gosong. Kan kelihatan tuh dinding kaldera itu gosong. Kan harusnya dia sudah aware lah, Pak. Nggak sensitif lah, jangan bakar kan. Buang puntung rokok nggak boleh sembarangan seharusnya. Lah dia bakar pula itu. Nggak, tapi maksudku kalau aku denger ya bang, priwet ini itu juga akhirnya dihukum juga kan? Iya ditangkap lah ya, nangkep itu bukan petugas langsung, tapi ada anggota paguyuban Jeep Bromo. Nah, ditegur, tangkap, jadi dilaporkan, dibawalah ke Polsek Sukapura, Probolinggo kan, dibawa ke Polsek Sukapura, kemudian dilimpahkan ke Polres Probolinggo. Nah, sejauh ini kan dari 6 orang itu 1 orang sudah ditetapkan tersangka, manajer jasa penyelenggara pranikah. Ya. Itu namanya kan lengkapnya kalau dari bahasa Inggrisnya itu. Ya, tolong ya jangan kebanyakan pakai bahasa Inggris, sok Inggris tapi nggak tahu bahasa ibu sendiri gitu loh. Aku suka ngasih padanan katanya biar supaya juga paham teman-teman. Berbagilah kita ya. Luar biasa. Jadi penyelenggara perkawinan lah gitu, wedding organizer. Abang itu di sana berapa hari? Berapa lama?
Ya enggak, aku kan tupoksinya kalau bahasa birokrasinya kan tugas pokok dan fungsinya kan bukan tidak harus ngecamp kan. Ya, tapi seharian kan. Ya, sebagai wartawan misalnya, aku ada di sana seharian sampai malam jam 10 masih di wilayah dalam kawasan Taman Nasional, ya dingin segala macam itu. Ya mungkin teman-teman lain di Kota Malang sudah bikin berita 1, 2, 3 berita, aku belum ngapa-ngapain itu. Masih di dalam kawasan kan, masih di dalam kawasan Taman Nasional. Ya, tapi menikmati karena memang itu bagian dari kesukaanku masuk ke alam bebas. Ya, kegiatan outdoor itu suka banget kan dari mulai kuliah dulu. Jadi cocok kan? Nggak aku sesali kawan wartawan lain sudah bikin 2, 3 berita, biarin aja. Tapi ini Bang, kok bisa ceritanya? Flare ini kok bisa nyebabin kebakaran ini gimana ceritanya? Ya, aku kan bukan saksi yang melihat langsung ya. Kalau cerita di lapangan, informasi di lapangan itu dia ada 5 flare, oke? 4 bisa nyala, yang 1 nggak menyala. Terus kemudian itu dibuang. Ternyata dari informasi yang ada di lapangan, sebelum ini yang ngomong bukan 1, 2 orang loh ya mulai ada orang jeep, orang warga setempat, nggak ada cerita malam-malam tuh lagi kebakaran kan sambil mengawasi api, cerita ngobrol kan, ngopi, dia bilang ada yang bilang waktu belum menyalakan flare dia bikin api kecil, jadi bentuknya kayak love gitu loh, biar kelihatan romantis gitu ya, biar kelihatan wow gitu kan. Terus bikin api kecil, terus nyalakan flare biar ada asap-asapnya, jadi ada apalah bahasanya itu, biar dramatis ya. Terus nyalakan, yang 4 tadi itu nyala, yang 1 tadi yang nggak nyala itu dibuang, tambahlah kebakarannya, meletup kan. Itu yang informasi dari lapangan. Ya aku juga nggak tahu bagaimana pengakuan dia kepada polisi. Nah si yang jadi tersangka itu ngotot, awalnya nggak ngaku, nggak merasa bersalah, terus nggak bersalah karena dia udah sering katanya, padahal baru 4 kali melakukan foto pranikah atau prewedding itu. Itu sih ketahuan. Bayangin kon meh rabi disumpahi sa Indonesia kon. Lah kalau menurut aku ya, aku bukan ahli pidana, tapi menurutku yang nggak bisa sepenuhnya salah si penyewa jasa, kan jasa tuh bayar kan. Nah, nanti soal detailnya jangan dong, nanti aku nggak nulis dong di sini. Jadi ini bocoran aja, kalau mau baca besok tunggu rilis. Dari Tempo ya? Bukan rilis lah, itu berita biasa aja. Dapatnya dari lapangan juga kan. Ya mungkin wartananya sudah dapat, cuma kan ada bagian cerita yang nggak terungkap semua. Ya mungkin ada di BAP, berita acara pemeriksaan di polisi kan, yang yang hanya polisi yang tahu, tapi ada yang nggak terungkap di wartawan. Ya aku kan dapat dari lapangan sambil ngobrol, ngopi gitu kan. Gitu. Terus iya dong, jadi gara-gara kecerobohan. Ya bahasanya kalau dibilang kecerobohan, kalau mau kita bilang nggak enak ya, kalau kita bilang kurang enak ya kalau dibilang. Ada yang bilang kalau netizen kejam ya, warganet itu kan kejam. Nih akibat kebodohan, akibat ketololan. Itu kan warganet ya. Ya itu Yusuf itu. Kok bisa? Kok bisa kebakaran itu. Kalau aku bilang karena itu ceroboh sekali memang itu. Masa seharusnya dia sudah paham dong aturan masuk, aturan main, tata tertib di dalam kawasan konservasi manapun, tidak hanya Taman Nasional. Tapi emang kesialan itu nggak punya tanggal itu ya kayak gitu ya. Itu bukan sial, itu kesengajaan. Tapi kedatangannya sebelumnya itu udah membakar juga nggak? Apa? Kok bisa? Apanya? Ya kan dia udah 4 kali sana. Ya aku nggak tahu dong. Ya mungkin kan konsep pemotretan pranikah itu macam-macam. Yang kebetulan aja bukan kebetulan kali ini dia nawarin model kayak konsep api. Mungkin karena temanya musim kemarau kan, dugaan kan boleh kita menduga-duga. Ya toh? Karena ini musim panas, kemarau, cocok nih pakai asap. Aku bayangkan isu nek sing nikah iku ndek anak terus dia ngomong apa anak ini. Pas prewedding aku biyen bakar hutan lho. Jadi lah anak itu. Akhirnya gara-gara flare itu kebakarlah tuh, api merambah sampai, kalau gampangnya tuh sampai aku nggak hafal ya blok-blok itu ada berapa blok tuh, habis lah tuh kalau dilihat dari udara mungkin kelihatan gosong, mulai visual amatan langsung dari lapangan yang kan aku datang lagi tuh kemarin tanggal 10 hari Minggu ikut madam lagi.
Itu di luar bayanganku juga. Aku kira yang gosong itu ya di depan Jemplang atau yang sekarang apa Cafe Bromo Hillside itu kan. Sekarang guyonan jadi Hillside jadinya. Neraka kan? Iya. Guyonannya teman-temannya bukan aku. Jadi oh iya juga ya gitu. Itu gosong semua. Hampir semuanya buatlah berita. Jadi seluruh akses masuk ke kawasan wisata Bromo diisolasi. Gara-gara hutannya mau habis terbakar. Awalnya kan masih buka tutup kan. Maksudnya buka tutup. Yang pertama waktu dinding kaldera terbakar, ditutup lah yang dari Malang, dari pintu masuk Coban Trisula, Jemplang, yang boleh masuk lewat Tengger. Artinya bakaran yang Teletabis itu gitu juga awalnya masih buka tutup. Yang dari Malang ditutup, boleh masuk lewat Wonokitri gitu kan, Cemoro Lawang. Berarti sekarang ini tutup total, jadi diisolasi lah, diisolir. Ya memang harus begitu. Awalnya sudah ada masukan-masukan dari awal begitu. Ya masukan-masukan dari pemangku kepentingan pengendalian kebakaran, instansi-instansi lain ngomong, kenapa ya nggak ditutup ya Mas? Waduh, saya nggak bisa jawab Pak, dia bilang gitu. Itu kan otorisasinya kan ada di Balai Besar Taman Nasional. Saya kan nggak bisa komentar yang lebih dari itu. Itu bro yang kejadian, akhirnya membesar gara-gara main flare kecil. Buang rokok aja, puntung rokok sekarang aja kalau nggak kalian padam mati kan bener, itu berisiko. Kena angin bus. Kan ada sering tanya kenapa ya kok jadi membesar ya kemana-mana. Nah, nggak nanya itu. Kenapa apinya membesar kok jadi tegang kau? Sana kebakaran kau yang kau jadi serius kau nih, ha? Serius sekali horor maksudku. Kau kayak nonton film Conjuring, nonton The Nun aja mau tegang sekali. Ya kan santai dah kan. Kenapa kok bisa susah dipadamkan? Enggak nanya. Selain karena faktor angin kencang. Itu kan bayangkan itu kalau sampah kering bertumpuk-tumpuk sekian tahun, ya kan? Sampah organik sih, kan itu sampah daun kering yang serasa daun. Istilahnya serasa. Jadi kayak humus gitu, tebal gitu. Jadi api itu ternyata kalau visual amatan mata kita kan sepertinya kalau sudah mati itu udah padam. Kita tinggal nyala dia itu ada bara. Jadi kalau kemarin kita cek misalnya aku dengan teman di Taman Nasional misalnya, itu ngecek. Jadi ada bara yang tebalnya segini tuh. Jadi kayak gambut. Di atas kayak nggak apinya sudah mati, di bawah dia masih hidup. Jadi kayak bahasanya kayak punya akal dan tanda kutip ya, kayak punya akal, ditinggal bakar itu jalan apinya di bawah itu. Sampai sekarang masih kebakar nggak sih? Udah padam kan sekarang? Aku belum tahu informasi terakhir, tapi kayaknya masih ada. Ini kan kemarin minta pakai waterbombing itu apa? 12 September. Pakai helikopter pemadam api itu loh, pengeboman air atau waterbombing itu kan. Yang dari helikopternya kiriman dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana itu. Pokoknya di Bromo itu. Tadi kan helikopternya lewat tuh siang tadi kan. Oh iya. Lewat itu. Helikopter itu. Akhirnya anak-anak latihan biasa. Enggak, itu mau ambil air tuh. Jadi itu. Kapan balik lagi ke sana? Mau lanjut liburan lagi apa enggak? Ya nantilah lihat kondisinya. Mau banyak kerjaan juga yang belum selesai. Tadi malam diajak juga ikut pemadaman di wilayah tadi yang kemarin aku kunjungi itu. Jadi yang kemarin aku padamin, yang aku bantu padam-padamin sama teman-teman 3 teman itu nyala lagi. Apa namanya? Bukit Kayangan. Nah, itu namanya Bukit Kayangan tuh yang itu terbakar. Ada beberapa teman wartawan dari mana juga ngajain, mereka mungkin sudah bergerak ke Jemplang itu. Jadi kenapa kemudian ada angin? Bara itu kan kalau kena angin, kalau kita dia kan bisa loncat tuh, bisa terbang kemana-mana. Pindah dia apinya ke sana. Jadilah kebakaran tuh, kan udah kering. Kemarin dicontohkan di sana. Ini loh, yang anginnya nggak ada nih, maksudnya ada angin tapi nggak kencang gitu loh, santai gitu kan anginnya, diembus gini aja itu, lalang itu, diembus gini langsung apinya. Kan ada asap-asapnya itu, diembusin aja sama teman kan, langsung. Itu. Tapi Bang ini Bang ya, apakah di Bromo ini kebakarannya terjadi tiap tahun? Itu perlu data ya, tapi aku udah lihat datanya hampir tiap tahun tuh ada 2017, 2018, 2019 dan ini
2019 itu dianggap yang terbesar, tapi ada lagi data yang terbesar tuh di data yang luasan kebakarannya yang besar itu. Nah mungkin yang katanya yang terbesar dulu 2019. Nah sekarang kawan-kawan di lapangan, baik itu yang kawan yang ada di Taman Nasional, relawan malah masyarakat peduli api dan masyarakat setempat, obrolan-obrolan di warung ya, dan ngobrol pengalaman mereka kan selama ini tinggal di situ. Ini kebakaran paling besar dari kebakaran-kebakaran sebelumnya. Mungkin kalau kita hitung dalam 10 tahun terakhir ini kebakaran yang paling besar, paling hebat dah. Dalam satu hari berapa ratusan hektar hilang itu. Nah, itu. Jadi kalau soal luasan kebakaran itu kita hanya bisa menduga-duga, menunggu informasi resmi dari Balai Besar Taman Nasional untuk mengeluarkan angka itu kan nggak mudah juga. Alasannya kan mereka masih harus nunggu pemadaman, pendinginan, bla 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 bla. Padahal saya udah baca regulasi soal itu, informasi itu. Ya kita tunggu aja. Tapi sebagai wartawan, aku boleh dong membuat angka estimasi, perkiraan dengan teknik tersendiri, dengan metode tersendiri. Nah, ada kok rujukan referensi untuk menghitung itu. Selain ditambah informasi di lapangan, teman-teman di lapangan, kan mereka cerita. Itu. Aku sampai bingung kayak lihat beneran gitu loh. Ngerti nggak sih kayak dengerin Bang Abel cerita tuh kayak luas banget, nggak sesederhana yang viral gitu loh. Maksudku yang viral itu kan cuman ada orang pre-wedding, flare-nya jatuh, kebakaran. Udah kayak gitu, terus dapat detail yang kayak gini kayak ngahohau jadinya. Iya, jadi aku waktu kebakaran yang kaldera itu apa dinding-dinding kaldera Tengger tadi itu, kompleks kaldera Tengger itu dinding yang gosong tuh ada foto di fotoku juga di Tempo sama di channel YouTube itu. Aku bikin status WA di status WA kalau dilihat langsung itu lebih horor gitu jadinya. Karena aku kan lihat dari dekat tuh apinya misalnya. Ya banyak sih orang yang melihat, ada wartawan, tapi nggak semua wartawan kan yang dapat kesempatan melihat langsung. Dari dekat, ya 5 meter lah ya, maksudnya 5 meter tuh jarak aman lah. Pokoknya jaga jarak, jangan sampai dikejar-kejar api. Itu. Ada tuh petugas cerita tuh pemadam di dalam kan, masyarakat yang madamin api sempat dikejar-kejar. Istilahnya cerita dia kayak dikejar api gitu, cepat kan anginnya bus. Jadi berisiko tinggi, nampaknya ya beda. Kebakaran rumah mungkin lebih cepat memadamkannya daripada kebakaran hutan. Luasannya kan banyak, tenaga manusianya sedikit. Yang di Bromo itu ada sekitar 2.500 personil yang dikerahkan. Dan BTS kan sedikit. Paling sekitar berapa ya? 400-500 orang. Nggak banyak, nggak sebanyak yang di Arjuno. Nah yang di Arjuno kan yang lahan terluas yang terbakar itu kan mayoritas berada di dalam kawasan Taman Hutan Rakyat Raden Suryo, Tahura Raden Suryo itu. Itu kawasan itu terbakar. Nah dua penyebabnya nih. Kalau yang teletabis manusia jelas. Yang di Arjuna diduga karena manusia juga ada pemburu sengaja membakar. Kenapa dibakar? Biar untuk memancing satwanya turun, memaksa bukan memancing namanya, memaksa satwa buruan mereka turun. Nah, ada lagi katanya ada yang bilang versinya masyarakat bikin api-apian untuk penghangat kayak api unggun. Tapi kalau masyarakat lokal yang sudah berpuluh tahun hidup sini kan mereka punya kearifan tradisional, paham bagaimana bikin api unggun. Masyarakat Tengger itu kalau bikin api unggun nggak bakalan dekat pinggiran hutan. Dia misalnya dia di jalan setapak, misalnya kan mereka cari apa, jamur apa itu kan dia pasti di tengah-tengah jalan pasirnya itu. Nggak nempel-nempel nggak deket-deket ke semaan, daunan yang gampang berpotensi terbakar toh. Tapi kalau pemburu yang di hutan Arjuna ini apa udah ketangkep Bang? Belum, masih dalam dugaan juga kan? Ya masih dalam penyelidikan aparat kepolisian Resor Malang yang bermarkas di Kecamatan Kepanjen. Nah, kita belum tahu tuh update-nya bagaimana. Nah setelah kebakaran ini proses pemulihannya mungkin itu gimana Bang? Ya lama dong. Dibakar kemarin aku juga bikin status WA, terbakar dalam waktu sekejap. Pemulihannya bisa bertahun-tahun. Kalau rumputan mungkin cepat, ilalang cepat, semak-semak yang lain cepat ya, pakis itu cepat. Lah kalau yang pohon-pohon itu, yang gosong, misalnya ya sekalian aja, ada pernyataan misalnya dari pejabat lah bilang gini,
Itu yang terbakar hanya semak, hanya rumputan, hanya ilalang, hanya ini. Itu nggak benar, nggak sepenuhnya benar. Iya memang itu, tapi pohon juga banyak terbakar, banyak mati, gosong, terlihat. Aku punya video, punya fotonya. Banyak gosong, misalnya cemara. Di TBTS itu vegetasi yang banyak terbakar itu selain tanaman bawah seperti semak tadi, semak, rumput, ilalang, bla 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 bla. Itu juga banyak pohon kayak mentigi, cemara yang gosong. Gosong beneran habis kalau kalian lihat itu, nyaris seluruh hutan yang ada di sekitaran Gunung Bromo itu gosong. Itu bro. Jadi kalian yang kalau ngunjungin ke Taman Nasional atau wilayah kawasan konservasi manapun, jangan sembarangan main api. Kalau kalian yang perokok, jangan pastikan apinya mati betulan. Jangan main buang gini aja puntungnya itu, beresiko. Ya kalau pas musim hujan, walaupun musim hujan, jangan main api lah pokoknya. Ruginya kita semua. Kerugian ekosistem, kerugian ekologi, kerugian apa lagi? Budaya, politik, itu ada semua. Ya untungnya lah. Akun juga itu habis dong. Hah? Akun Bolo itu habis juga. Nggak habis. Nah, datanya itu butuh data ya, tapi ya kalau taksiranku, kemarin aku juga belajar geospasial, hitung-hitungan gitu kan. Termasuk yang ada di dalam ini, dokumen ini. Dokumen sakti. Di dalam dokumen ini, terus belajar sih cara ngitungnya. Ya ratusan hektar lah. Beritaku nulis 410 hektar, tapi tidak ada bantahan dari pejabat terkait yang punya otorisasi yang di Taman Nasional. Ya kalau memang salah datanya bantah aja, bikin hak jawab atau bikin klarifikasi dalam bentuk lain. Selama itu nggak dibantah, ya sah secara jurnalistik. Toh aku kan nggak ngarang-ngarang cerita, itu kan ada fakta di lapangan, kita dapat lengkap dan aku tahu medannya, yang mana bagian mana saja yang terbakar. Aku tahu yang terbakar-bakar itu ada foto-fotonya sebelum terbakar. Lokasi yang terbakar di Bromo ini yang terlihat habis naik ke atas itu sama Amar pernah lewat tuh. Itu kan jalur kuno Gunung Bromo. Yang lurus jalannya Makadam berpasir gitu, kalau terus temunya di Desa Kandangan, Kecamatan Nongko Jajar, Kabupaten Pasuruan. Udah tahu jalur itu, 3 kali lewat, 1 kali sendirian aku lewat situ. Jalannya gue lihat itu loh, naik pakai motor bebek itu, pakai sepeda motor bebek yang biasa pakai itulah. Iya. Beliau ini, Mas Amar ini kayaknya jatuh dulu. Ya jatuh. Yang gronyol, ya kan batunya kan di jalan itu gronyol namanya jalan Makadam kan. Jalan Makadam. Untuk nggak sampai jurangnya gitu loh, masih bisa memimpin di sini. Yang tempat si Amar foto-foto itu gosong semuanya, di belakang background itu nggak nampak rumputannya, habis gosong. Sama dengan yang kayak di Ororombo itu, gosong. Panjang sekali ceritanya, luar biasa. Maksudku aku baru ya tadi aku ngomong kayak ya kau kapan-kapan yang pergi sana lihat, tapi jangan sekarang ya, ditutup. Lebih baik kalian sekarang gak usah sok-sokan jadi pengunjung, hanya foto-foto banyak tuh pengunjung misalnya kayak nggak peduli gitu loh. Ya. Memang dia nggak tugas pokoknya memadamkan api, tapi apa salahnya demi keselamatan bersama, kelestarian ekosistem, keselamatan pengunjung, keamanan pengunjung, kebaikan bagi kita bersama. Ya ikut bantulah. Misalnya pelaku jasa wisata misalnya juga jangan hanya sekedar cari cuan, cari untung, senyum-senyum cuma lihat, ya dia kerahkanlah sumber daya dia untuk bantu. Kalau kemudian sekarang ditutup, ya kan, diisolasi, yang rugi kan pelaku jasa usaha juga, jasa wisata, ya kan, ya. Ditutup. Sama IO private juga. Ya semua lah itu termasuk dalamnya. Ya bukan nggak boleh melakukan foto pranika private, tapi yang bawa lapor ke petugas, lapor di misalnya kalau masuknya dari Malang, lapornya di Coban Trisula, ada yang namanya Simaksi kan, Simaksi itu apa singkatannya ya, pokoknya kayak tiket apa, kita daftar dulu, masuk bayar berapa, kalau nggak salah tuh untuk Simaksi private foto pranika itu 250.000, sementara dia dibayar mahal, nggak sampai 1/5 dari biayanya itu. Itu loh maksudnya. Jangan hanya mau enak tapi nggak mau susah. Giliran gini susah semua. Jadi waktu aku pertama-tama waktu masih kebakaran belum
Bromo belum ditutup. Itu banyak tuh pengunjung hanya senyum-senyum, lihat-lihat foto-foto, terus malah selfie, swafoto kan, swafoto atau selfie backgroundnya. Aneh ya orang bisa tuh. Ada kebakaran bukannya dia prihatin tuh apa kek berdoa kek. Ada yang kebakaran. Iya, termasuk pelaku wisata cuma senyum gitu kan sambil nyetir gitu kan. Ya mbok dia juga bantu lah paguyuban misalnya kan. Jadi relawan. Ya nggak dipaksa, tapi kan kesadaran kan penting. Kan itu wilayah dia juga toh. Ya alhamdulillah ada juga yang memang sigap sadar kan langsung dia bantu. Nah, tapi kan banyak yang nggak begitu. Ya sama-sama prihatin, iya jadinya prihatin bersama kan. Tutup semua, uang masuk nggak ada istilahnya kan, cuan nggak datang. Ya apalagi ditutup sementara, diisolasi sementara sampai batas waktu yang tidak ditentukan atau belum ditentukan. Bisa seminggu, bisa 2 minggu, bisa sebulan, bisa 2 bulan. Karena butuh pemulihan lama kan itu. Iya. Kalau belum ada musim hujan sekarang, belum masuk musim hujan ini. Mau dibikin hujan buatan, biayanya mahal kan, koordinasinya juga susah kan itu membuat hujan buatan. Nah itu dia. Jadi kalau kalian yang mau ke sana itu ya pastikan kalian jangan sembarang hanya cuma foto-foto, bikin video untuk konten, tapi kontennya konten narsis, nggak mengandung nilai-nilai edukasi, hanya sekedar hey guys misalnya gitu, itu juga nggak asik banget gitu. Lebay lagi isinya. Nggak, aku bukannya anti kreativitas, tapi ya nggak ada salahnya dong kamu masuk kawasan konservasi, kasih dong penontonmu tuh tonton yang sedikit bergizi. Jangan sekedar hanya foto-foto narsis, rame, viral, like. Orang kita kan modalnya senang banget tuh kasih like, tapi nggak ada isinya. Ya, kayak konten-konten kayak gini nih, mungkin nggak banyak nonton, tapi kan bermanfaat kok bagi banyak orang. Luar biasa. Sekedar rame, viral, terus heboh gitu. Kalau kita kan suka aja heboh itu, sorry ya itu. Kalau dalam bahasa psikologinya apa tuh, ilmu kejiwaan itu gangguan jiwa loh ya. Ya narsis nggak jelas itu. Ya, narsistik itu. Ya istilahnya kalau bahasa Inggris juga. kayak orang kayak kita ini sekarang kebanyakan menggunakan keranjingan menggunakan HP. Sebutannya pubbing apa tuh? Mabuk gawai. Nggak bisa hidup tanpa HP. Atau gawai itu tadi jalan ketabrak. Jalan megang HP, lihat HP masuk lubang. Ada yang ketabrak masuk lubang, banyak kejadian kayak gitu kan. Terus kayak orang kayak hidup terasing dari lingkungan, makan foto dulu atau lihat HP, bukan makannya udah dingin ya kan. Ada anniversary, ulang tahun pernikahan, lilinnya nggak dibakar-bakar, kuenya nggak dipotong-potong, sibuk dengan HP masing-masing. Itu banyak kejadian. Ya, udah banyak contohnya lah. Ya banyak banget. Nah, itu namanya mabuk gawai. Secara garis besar kayaknya itu aja bang, yang soal kebakaran yang terjadi di Bromo dan Arjuno. Ini sudah dijelaskan cukup detail dari Bang Abel ya. Nah untuk lebih detail lagi nunggu rilis beritanya dari Bang Abel. Ya nggak harus nunggu dong, kau baca lah. Kok ngapain aku bagi-bagi ke kau rilis? Aku bukan buat rilis, buat berita namanya. Oh iya, buat berita itu ya. Oke. Hah? Belum. Videonya belum dikeluarkan. Ya, cuma kerjaan aku sendiri semua. Kalian kan ada tim, aku sendiri. 2 channel sendiri. Mantap. Belum lagi ngetik berita, belum lagi ngetik blog. Ya apa itu? Mantap sekali senior kita ini. Ya, tapi kurang lebih kayak gitu aja Bang. Ya, oke. Terima kasih untuk waktunya. Ini kopinya ini mah. Boleh, Biasanya ada kali metro. Ini terutama. Oh iya, ntar air putih. Kopi habis air putih. Aku yang nggak mengikuti. Apa nih? Kimas. Ini kan dari di PDM Muhammadiyah nih, Kota Malang nih ada nih. Endorse-nya nih. Oh. Aku yang dari kemarin itu cuma lihat-lihat info-info itu dari sosmed, dari berita-berita online itu kayak dibawa langsung ke sana gitu sama Bang Abel, dengerin ceritanya. Tahu nggak sih kayak Lebih detail lah ya. Separah itu gitu loh. Padahal aku bukan storyteller yang baik kan, bukan pendongeng yang tapi bagus. secara alur dan bisa ngebayangin lah maksudku apa yang terjadi di sana, apa yang terjadi di seluruh tempat kebakaran itu gitu. Bukan cuma satu dan masalahnya juga nggak sesederhana itu ternyata. Enggak lah. Yang ternyata juga kompleks banget. Semoga dari cerita Bang Abel ini bermanfaat untuk kawan-kawan. Ini
Ya bermanfaat bagi kita semua lah. Aku sampai kehabisan kata-kata dari tadi tuh bingung. Itu Dengerin atau dulu. bukan itu? Hah? Menjilat atau bukan? Enggak, ini serius. Tapi emang bener kayak dipampangin gitu loh. Ayo kita ke Oh sana iya gitu. iya. Soalnya kalau diajak ke sana beneran ini nggak pernah jadi-jadi ya Bang Abel ini. Aku pengen ke sana dulu sebelum kebakaran. Kapan Ini kau belum ngajak aku? Dari dulu kan nggak jadi-jadi. Dari dulu kapan? Menjilatkan. Nggak pernah ngajak gunung. Justru aku yang diajak, justru aku yang diajak naik Gunung Buta, iya. naik Gunung Arjuno, naik Gunung Panungungan. Nggak jelas kabarnya kapan. Mereka sudah foto-foto, bagi foto di Butak, bagi foto di Arjuno, bagi foto di Penanggungan. Besok kebakaran Arjunanya. Nah. Iya. Ya itulah. Kalian yang bujuin, ngajak-ngajak tapi nggak jadi. Nah. Ya udah gitu aja teman-teman. Oke. Jadi buat teman-teman semua tolong banget untuk yang pencinta alam atau yang seneng main ke alam walaupun nggak pencinta alam banget. Tolong dijaga kawan-kawan. Itu berbahaya banget kalau apalagi sekarang musim kemarau. Ya. Contohnya yang kemarin di Bromo sama Arjuno juga kebakaran parah banget. Itu katanya tadi salah satu yang terbesar di 10 tahun terakhir ya Bang ya. Ya, kalau data yang gue baca itu 10 tahun terakhir. Buat teman-teman yang mau ke sana, tapi sekarang kan masih tutup jadi emang nggak bisa ke sana. Besok-besok kalau misalnya mau ke sana, tolong dijaga. Jadi Iya, misalnya kalau pendaki ingat 3 etika pendakian. Gak usah aku jelasin, ada di Google banyak tuh. ada Rehan pendaki. Enggak. Ya. Apa itu? Enggak tahu. rehan pendaki namanya. Ya, Ya udah, itu. gitu aja teman-teman. Sekali lagi terima kasih Bang Abel sudah Oke. dijelasin. Nah, ya ini aku sebenarnya ditodong ya, mendadak juga sesuai dengan judulnya. Mendadak, tadi nggak ada rencana apapun untuk podcast atau siniar, bahasa Indonesia siniar, podcast ini ditodong. Jadi benar-benar mendadak, nggak ada persiapan. Nanti Bang Abel lewat depan pintu langsung tak teriakin, Bang gini bikin konten. Langsung berangkat. Begitu todong sama dia. Dikasih kopi Ya, ya. kopi sama Jisamsu. Kopi sama Samsu. Ya. Disogok. Nggak, biasanya mendadak paham ini santuy gitu. Aku kayak tegang banget hari ini. Iya, nggak tahu. Bahasanya kayak, Pada santai aku ya. Iya, santai banget. Tapi informasinya benar-benar Iya. Bermanfaat. Karena kalau ku jelaskan lebih detail, nggak bagus juga nanti. Iya. Terlalu banyak. Nanti aku bisa ditegur kan, masa sampai ditegur kantor, kenapa sudah di podcast sebelum kau ketik, katanya kan. Bukan takut kita ini lebih mendului dari kantornya, lebih mendului. Gimana? mendahului kantor. Nah. Gak apa-apa ini gak usah diedit, lucu-lucu ini. Gak apa-apa. Pak Mahfud MD aja nggak masalah, nggak keberatan ngomongnya menyanyi itu kan, nggak apa-apa. Aku kayak Mahfud MD udah ya. Nggak, Pak Mahfud MD tuh bagus, dia nggak malu, nggak marah dia jadi bayan guyonan misalnya di netizen, karena memang susah kalau Iya. saya kan menyiasati, mensejahterakan, susah itu loh. Itu kalau mensejahterakan itu biasanya pemerintah yang nggak susah ngomongnya. Hah? Menyengsarakan, nah kan agak susah, nyong itu loh. Nggak salah Pak Mahfud MD itu bukan kesalahan fatal, itu banyak orang Indonesia yang nggak bisa mengucapkan Ya, itu. sudah. Oke, terima kasih. Nah, minum lagi. Cukup sekian. Ya cukup sekian. Sampai jumpa di Terima kasih. episode berikutnya. Ya.